Oh iya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'alna fiha rawasiya samikhatin fa asqainakum ma'an furata. Faqad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita berada di medan medan apa ini? Medan Selawi. Medan Tadabbur Alam, ya. Masya Allah, kita berada di satu tempat yang langka, ya, di muka bumi ini. Allah sediakan tempat yang sangat indah, yaitu di Guci. Nah, sekarang kita berada di Tegal, di Selawi, ya, di Selawi. Ya. Ya. Selawi adalah salah satu kota yang terkenal dengan cempelmunya, ya. Ya. Ya, kita tambah bersyukur, ya, karena semakin banyak bumi Allah yang diinjak, maka semakin banyak yang menjadi saksi. Semoga ini juga tempat menjadi saksi, ya, karena kita bisa belajar, ya, bersama-sama. Di mana kita berada, kita dapat mencari manfaat, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tempat-tempat tertentu memiliki keistimewaan tertentu, termasuk pegunungan Guci ini, ya, yang kita datangi. Apa keistimewaan pegunungan? Ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, wa ja'alna fiha rawasiya samikhatin. Ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan di dalamnya ada gunung yang tinggi, dan kami jadikan samikhatin fa asqainakum ma'an furata. Ya. Jadi Allah menjadikan gunung yang menjulang tinggi, wa ja'alna fiha, kami jadikan di dalam bumi itu adalah rawasiya samikhatin, yaitu gunung yang tinggi, fasqainakum ma'an furata, dari dalamnya kami keluarkan air tawar yang jernih, ya, sebagai minuman yang menyejukkan, ya. Lebih dari itu, kalau Guci keistimewaannya bukan sekedar airnya tawar, ya, tapi airnya hangat. Ini luar biasa, sehingga kalau kita kungkum di pagi hari, atisnya langsung hilang, hangat dan
orang yang kena saraf kejepit kayak saya jadi lebih fresh lagi gitu ya. Bisa jepit. Nah, ini luar biasa ya. Sekalipun juga kadang-kadang ada hal-hal yang menarik juga ya. Kondisi di tempat tertentu seperti di sini mungkin Allah juga berfirman ya, innallaha la yastahi ayyab riba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Allah tidak sungkan-sungkan memberikan permisalan ya terhadap nyamuk atau yang lebih tinggi atau lebih rendah daripadanya. Kenapa Allah memberikan perumpamaan nyamuk gitu ya? Itu juga bukan tidak ada artinya. Itu luar biasa artinya. Karena terkadang orang itu berpikir, untuk apa sih Allah jadikan nyamuk? Jadi kita nggak bisa tidur, digigit apalagi habis makan sate ya, itu nyamuknya sukaria. Tapi luar biasa ini, karena kita terkadang berpikirnya tuh negatif ya, negatif thinking. Kita harus berpikir positif. Karena kalau kita pikirkan lebih mendalam, semua daripada apa yang Allah ciptakan di bumi ini adalah mengandung manfaat yang sangat besar. Jangankan nyamuk, benda-benda yang ada di telinga kita yang dalam sana itu namanya kopok ya. Congek. Ya, itu juga diciptakan dengan manfaat yang luar biasa ya. Coba kalau ada semut yang masuk mau menggigit telinga kita ya, kalau tidak ada kopok mungkin gendangan kita bisa pecah digigit kelangkrang atau semut gitu ya. Tetapi dengan adanya kopok itu maka semut akan mati duluan gitu ya. Jadi itu menjadi pelindung bagi pendengaran kita. Nyamuk juga demikian itu ya. Nyamuk Allah ciptakan dengan berbagai ragam dan manfaatnya ya. Salah satu diantaranya bahwa dengan adanya nyamuk itu maka ada mata rantai makanan. Iya, mata rantai makanan yang bisa hidup ya karena adanya nyamuk gitu ya. Coba kita lihat perumpamaan yang luar biasa. Cecak itu dia tidak punya sayap. Yang namanya cecak hidupnya di dinding. Dia tidak punya sayap dan tidak bisa terbang ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan cecak ini dengan sumber makanan nyamuk. Jadi Allah ciptakan nyamuk ini menjadi sumber makanan dan juga sumber rizki. Coba dengan adanya nyamuk, berapa banyak orang yang bisa hidup makmur ya, membuat obat ya. Ada obat nyamuk, sekarang berbagai jenis teknologi ya bisa diciptakan ya, ada kinine, ada macam-macam ya. Berapa banyak orang yang hidup karena mencari daripada salah satu fadilah ya. Dengan adanya nyamuk itu banyak teknologi modern yang dibuat untuk membasmi nyamuk. Tapi juga nyamuk tadi menjadi sumber makanan bagi hewan, bagi cecak dan sebagainya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi ketika kita tadabbur alam, maka kita harus banyak menemukan
segala sesuatu yang menyebabkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah tujuan tadabbur alam. Sebab kalau orang tadabbur alam tidak mencapai tujuannya, maka kita tidak mendapatkan kebesaran Allah ya. Jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan hakikatnya sudah Allah rancang agar supaya kita dapat menemukan ada sisi-sisi kebesaran Allah yang dapat kita temukan di sana. Apapun itu ya. Bahkan ada seorang dokter ya yang dengan disertasinya dia menemukan ada satu jenis serangga tertentu, ternyata dia memiliki kandungan tertentu dan manfaat tertentu. Ternyata di dalam dia meneliti serangga itu dia akan mendapatkan betapa jenis serangga, betapa banyaknya, kemudian betapa banyak jenisnya, betapa banyak macam-macam kandungan yang bisa diteliti dari sana. Jadi penelitian tentang serangga tidak pernah berhenti. Ternyata bahwa orang untuk mengkaji serangga aja tidak bisa menemukan sampai tuntas gitu ya. Bagaimana dengan ciptaan Allah yang sangat banyak jumlahnya, sangat luas, itu baru ditemukan di bumi. Padahal bumi dan langit yang pertama ini dibandingkan dengan langit yang kedua adalah seperti sebuah cincin dalam padang pasir. Bumi langit yang kedua dibanding dengan langit yang ketiga juga seperti sebuah cincin dalam padang pasir. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Kalau begitu betapa kecilnya ilmu kita, betapa kecilnya diri kita. Oleh karena itu, maka sesungguhnya kalau kita kaji lebih jauh, kita kaji lebih dalam, maka janji Allah tentang surga, ya, janji Allah tentang neraka, ya, kita masih dikumpulkan di bumi, kita dapat membayangkan bahwa kita dikumpulkan oleh Allah di bumi ini di tempat yang sangat kecil ya, dengan ilmu yang sangat kecil Allah menjadikannya tempat kita berkumpul di tempat persinggahan. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan tempat akhir daripada kehidupan. Ya, kita diberitahu oleh Allah ya, di bumi ini tempat untuk bersinggah, tempat persinggahan, tempat berkumpul, baik ahyaan wa amwata. Jadi alam naj'alil ardo kifata, tidakkah kami jadikan bumi ini sebagai tempat bersinggah, tempat berkumpul, ahyaan wa amwata, baik waktu hidup maupun mati. Cuma bedanya hidup itu di atas bumi ya, yang mati di bawah bumi. Pendem. Tapi ini tempat bersinggah. Nanti yang mati itu sudah masuki pintu akhirat. Jadi kematian adalah masuk saatnya orang masuk ke pintu daripada akhirat. Nah, kita tidak tahu yang namanya alam ini ada yang basar yang bisa diraba, seperti mana pendefinisian manusia dalam arti makhluk basar itu adalah makhluk yang bisa
diraba. Tapi kalau sudah gaib, sudah tidak bisa menggunakan rabaan, tidak bisa menggunakan mata kita ya. Nanti bagaimana kita dikubur, di mahsyar, di yaumul mizan ya. Kita tidak tahu ya bahwa setiap amal kita itu disuting dan dipertimbangkan, dihitung oleh Allah yang maha teliti. Sampai akhirnya kita harus memasuki satu alam di mana kita akan bahagia yang tidak pernah menderita, atau menderita yang tidak pernah bahagia, yaitu surga dan neraka. Nah, tadabbur alam ini adalah upaya untuk melihat bagaimana ayat-ayat Allah yang terbentang di alam. Karena ayat Allah itu ada yang diturunkan melalui kalamnya, yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini adalah ayat Quran ya. Ada juga ayat yang Allah bentangkan di alam dan menjadi amalan daripada alam ya. Kalau ayat yang diturunkan melalui malaikat Jibril menjadi amalan bagi manusia dan jin diturunkan. Tapi kalau alam itu diberikan oleh Allah SWT amalan, yaitu amal alam. Amalan alam itu yang menjadi ayat kauniyah, yang apabila dikaji menjadi scientific, menjadi sains. Sains itulah harus dikaji secara spesifik, menjadi keteraturan. Pola dan keteraturan alam itu menjadi sumber rizki manusia ya, apabila diberdayakan sebagai alat untuk sebesar-besar kemakmuran bagi manusia. Makanya manusia diberi akal untuk menggali alam semesta ini supaya dapat memanfaatkannya sebesar-besar sebagai alat bersyukur ya. Tapi juga ada ayat yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia, namanya ayat kolbiyah, yaitu ayat-ayat yang disematkan dalam nurani manusia sehingga bisa membaca ini hak, ini batil, ini baik dan ini buruk ya. Nah, tadabbur alam ini lebih pada ayat-ayat kauniyah supaya manusia itu bisa melihat ciptaan Allah, karena perintahnya adalah janganlah engkau berpikir pada zat Allah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah engkau pada ciptaan-ciptaannya, jangan berpikir pada zatnya. Artinya, kenapa Allah menciptakan guci yang begitu luar biasa, sama-sama tanah, keluarnya anget dan angetnya sudah sedang ya, sesuai dengan kadar anget yang dibutuhkan oleh kita gitu ya. Nggak panas banget sehingga kulit kita bisa mengelupas gitu ya. Bagaimana? Ini sudah kekuasaan Allah. Kenapa kok adanya di mana Guci ya? Kenapa adanya kok di Guci nggak di Purwokerto? Nggak dilafali ya? Kenapa nggak dilafali? Nah itu mungkin kalau di Purwokerto itu ya benar itu, kayak Pak Teguh bisa jadi dan ini terjadi pertukaran rezeki ya. Guci terkenal dengan panasnya, tapi mungkin untuk buah-buah tertentu nggak ada di sini ya. Allah menciptakan kenapa kurma adanya di negara tertentu ya, kalau di Indonesia mungkin kurang begitu ini, walaupun sekarang ada bisa ini ya. Tapi itu adalah sirkulasi pertukaran yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu keadaan diciptakan sebagai salah satu alat manusia berinteraksi. Coba kalau semuanya ada di satu daerah, dia tidak butuh daerah lain, sehingga
ya maka tidak akan terjadi silaturahim, ya kan? Nah ini kenapa kita bersilaturahim ke Guci nih? Allah berikan keistimewaan di Guci dengan adanya air hangat, ya, sehingga orang-orang Guci dapat manfaat dari orang-orang Lafali dan UBK, ya, ke sana bawa uang, dapat sedekah 25.000 gitu ya. Nah itu kan sudah diatur oleh Allah sehingga datang ke sini. Tapi nanti orang Guci juga datang ke Purwokerto, ya, karena di sini mungkin tidak ada. Nah ya ada keistimewaan tertentu, ya, negeri kecil, ya, negara kecil adanya di Purwokerto, ya, small world. Adanya di Baturaden. Kalau pengen lihat gedung putih gitu kan, datang ke Purwokerto. Nah inilah, jadi pertukaran ini merupakan salah satu tanda-tanda daripada keagungan Allah, ayat-ayat Allah, bahwa setiap kampung disetting oleh Allah berbeda-beda supaya manusia bersilaturahim, ya kan? Kita jadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling kenal, kan? Saling kenal. Jadi kalau semuanya dibuat sama, alamnya dibuat sama, penghasilannya dibuat sama, gunungnya dibuat sama, gitu ya, nanti orang itu tidak saling bersilaturahim, saling bertukar. Makanya tidak ada satu orang pun yang sama, ya. Di dunia ini Allah menciptakan miliaran manusia, tidak ada satu pun yang sama. Perlu bukti apa enggak itu? Ya. Bukti yang paling nyata itu adalah jempol ini. Jempol seseorang itu kenapa dalam teori kedokteran, ya, sekarang kita jadikan jempol ini sebagai, bahkan kalau dulu, ya, bukan tanda tangan, ya, kalau di KTP cap jempol, ya kan, itu pun menunjukkan bahwa sidik jari manusia itu nggak ada yang sama. Jadi untuk mengenal siapa Pak Teguh Lafali beda dengan Pak Teguh UBK, sama-sama Pak Teguh loh itu, ya, tapi beda, jempolnya beda pasti. Sama-sama pensiunan. Ya, walaupun selera kopinya sama. Ada banyak perbedaan, sidik gigi mungkin, ya, ada sidik jari, sidik gigi. Jadi misalnya ada 500 nama Teguh gitu, ya. Tapi ini Teguh yang suami saya, ketika Bu Teguh mencari, ini mana Teguh yang suami saya? Ini yang Teguh bapak saya. Oh, ini yang Teguh. Nah, ini beda-beda semuanya. Allah ciptakan, jadi ada pembeda. Ya. Nah, ini jadi itu kan Al-Furqan, ya. Kalau Al-Furqan kan pembeda. Tapi itulah Al-Furqan dari ayat-ayat kauniyah. Ada pencirinya, ada pembedanya, ya. Nah ini tadabbur alam, harus kita menemukan sesuatu yang akhirnya kita, oh iya ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ternyata tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Segala sesuatu sudah dirancang, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menemukan keagungan dan kebesarannya. Setelah itu kita tidak akan menjadi hamba yang pongah, tapi akan menjadi hamba yang tunduk, hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak menemukan keagungan dan kebesaran Allah, menjadi ilmuwan, menemukan temuan-temuan yang sedikit, menjadi orang yang bangga, ya. Padahal sesungguhnya kalau kita menemukan sesuatu, kita justru akan semakin menunduk, ya, karena betapa kecilnya ilmu kita ini, ya. Kalau kita lihat bagaimana fenomena gunung, fenomena air, ya, bagaimana
air itu kok justru ya kalau kita berpikir sederhana, ini mengalir dari gunung ya. Padahal gunung itu kan tempat yang tinggi. Kenapa di gunung sana malah ada air? Kadang-kadang di tempat yang datar gitu malah kalau gali sumur sampai ratus-ratus meter gitu ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Allah menciptakan seperti itu. Coba kalau di gunung nggak ada air, apa yang terjadi Nah, ini semuanya ada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diteliti kita akan menemukan bagaimana akan mendapatkan jejak-jejak ilmu. Yang nanti ini akan dipelajari secara mendalam dalam ilmu geografi, ilmu bumi dan sebagainya. Jadi ilmu Allah itu kalau dicatat ya, lautan menjadi tintanya, kemudian kayu-kayu semua ini dijadikan penanya gitu ya, maka tidak pernah akan selesai. Itulah betapa besar ilmu Allah yang dibentangkan di alam. Nah, kita ingin belajar menemukan ya. Demikian barangkali perbincangan kita di pagi hari ini di suasana yang sangat menyejukkan. Di sana sudah ada air yang berwarna-warni, ada yang coklat, ada yang putih juga. Ini ada yang dingin, ada yang hangat. Luar biasa ini semuanya. Dan bahkan rizki kita di sini ya lebih cepat daripada orang. Kita sebelum di sini ada ya, kita kalau mau nyari kerupuk tayamum, iya tidak perlu ke Demak ya, di sini sudah tersedia. Luar biasa ya. Demikian apa yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.